Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, setiap budaya memiliki cara unik dalam memaknai kerja, waktu, dan dedikasi. Apa yang dianggap sebagai kerja keras di suatu tempat bisa jadi dipandang sesuatu yang berlebihan di tempat lain. Video ini kami mengajak melihat lebih dekat fenomena workaholism melalui sudut pandang psikologi lintas budaya. Secara khusus, kita akan menyoroti masyarakat Yamato di Jepang yang dikenal dengan etos kerja tinggi, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap pekerjaan. Kenapa ya kita masih di sini? Semua orang masih di sini. Tapi kerjaan kita kan udah selesai. Belum? Belum. Sama kita masih bisa memberi lebih, kerja kita belum selesai. Kenapa sih Bu Aisyah? Kan kalau kayak gini, aku jadi lembur terus kerjanya. Di negara Jepang, bekerja bukan hanya kewajiban, tapi identitas bagi seseorang. Fenomena workaholism bahkan bisa berujung pada karaushi atau kematian akibat kerja yang berlebihan. Tapi di suatu negara yang bernama Jepang, apakah ini sekedar pilihan suatu individu atau suatu kewajiban bagi mereka? Kalian udah bosan kerja terus. Kenapa harus bosan? Tapi kan yang hidup bukan cuma tentang kerja gak sih? Kalau bukan kerja, hidup kita untuk apa? Ketika kerja menjadi pusat kehidupan, seperti lembur, bukan lagi suatu pengorbanan, melainkan hal yang normal. Tempat lain kerja itu cuma bagian dari hidup, tapi kalau di sini Kerja adalah hidup. Mungkin kita tidak bekerja karena harus, tapi karena itu satu-satunya cara untuk merasa menjadi berarti. Terima kasih semuanya untuk mengikuti presentasi hari ini. Kita selesai hari ini dan terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Bu. Kalian kayak kelihatan puas gitu. ya memang kita puas. Tapi kita jadi kerjanya pulang malam terus. Ya menurut aku sih emang kantor itu rumah kedua buat kita ya. Soalnya semua pengakuan kita ada di sini. Jadi ya rasa bangga kita ada di sini juga. Menurut sebagian orang, bekerja menjadi sarana pemenuhan atau kebutuhan psikologi sosial sebagai penghargaan hingga kontrol diri. Namun, hal tersebut pasti beda pemandangan dengan seseorang yang baru mulai bekerja, yang merasa bekerja belum memenuhi kebutuhannya. Ya kalau kamu ingin dihargai, kamu harus kerja lebih dari yang lain. Berarti kita harus punya kehidupan lain selain kerja ya Bu?
Aduh, gimana sih? Kenapa anak-anak belum ngerjain atau ngumpulin sesuai deadline? Kan kalau kayak gini, aku gimana cara follow up ke atasannya? Kok Ibu Aisyah nggak pernah pulang ya? Ya karena di sini dia merasa hidup. Terus gimana sama kehidupan dia di luar pekerjaan? Nggak tahu deh, nggak ngerti aku. Self-actualization adalah kebutuhan menjadi versi terbaik untuk diri sendiri. Kata-kata motivasi seperti setiap hari aku harus berkembang, setiap hari aku harus menjadi lebih baik, itu menjadi suatu hal yang sudah tertanam bagi mereka atau bagi masyarakat di Jepang. Di Jepang, kerja sering menjadi satu-satunya jalan untuk menjadi atau untuk menuju aktualisasi diri. Sehingga bekerja dengan tanpa henti itu menjadi suatu hal yang sudah biasa bagi mereka atau sudah menjadi hari-hari mereka. Kalian, ini pilihan kalian atau sebenarnya paksaan? Mungkin kita nggak sadar kalau kita dipaksa. Ini bukan paksaan, ini tanggung jawab kita. Workalism di Jepang bukan sekedar tentang individu yang terlalu ambisius. Ia adalah hasil dari sistem nilai, budaya, kolektif, dan struktur organisasi yang membentuk cara seseorang memaknai hidupnya. Ketika pekerjaan menjadi pusat identitas, ketika kebutuhan sosial dan penghargaan hanya terpenuhi melalui pekerjaan, dan ketika aktualisasi diri hanya dapat dicapai lewat produktivitas, maka bekerja tanpa henti tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai keharusan yang tidak dipertanyakan. Pertanyaan yang tepat bagi masyarakat Jepang bukan lagi seperti mengapa mereka bekerja terlalu keras. Tapi pertanyaan yang tepat adalah, dalam season seperti ini, apakah mereka benar-benar punya pilihan untuk menjalani hidup? Kalian kelihatannya puas gitu ya? Iya. Sabar, kalau gue ke lu baru. Kalian kelihatannya puas? Kalian kelihatannya kayak puas gitu ya? Ya, soalnya kalau menurut aku sih kantor kayak bagian atau rumah kedua sih, kayak teman-teman kita di sini, terus pengakuan kita di sini, terus kayak rasa bangga kita juga ada di sini gitu loh. Jadi ya udah. Ya kalau kamu mau, lupa kamu. Menurut saya ini pilihan kita atau sebenarnya paksaan? Suaranya nggak kedengeran ya? Iya. Enggak. Udah bingung? Sabar dulu. Kita masih di sini. Suaranya gedein banget.